Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sportifield. Pada video kali ini, gua sangat senang karena beberapa hari yang lalu gua mendapatkan kiriman paket spesial dari salah satu brand ternama yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kalian lihat logo yang tertera pada dus ini, kalian pasti sudah bisa menebak dari brand mana yang gua maksud itu. Jadi kira-kira apa sih isi dari paket spesial ini? Biar nggak penasaran, langsung aja. Kalau gitu kita mulai videonya. Oke, ini dia paket kiriman spesial dari brand Kalsi Indonesia. Jadi langsung aja kita buka ya. Oke, ternyata kirimannya itu adalah 3 pasang sarung tangan kiper. Ini kita bisa lihat. Ultima Sentinel Air, beda gloves. Kemudian di sini ada Ultima Sentinel beta gloves, dan yang terakhir di sini ada Illustro ORG beta gloves. Dan untuk kesempatan kali ini gue bakalan bahas yang Ultima Sentinel dulu ya, karena gue denger sih udah launching ya seri Kalsi yang satu ini. Jadi bagaimana detailnya, check it out. Oke, ini dia sarung tangan kiper Kalsi Sentinel GK Gloves. Jadi untuk yang seri Sentinel ini ada 2 versi ya, versi yang biasa dan versi yang luar biasa. Jadi ini Sentinel GK Gloves, yang ini Sentinel Air GK Gloves. Bedanya apaan sih di antara kedua gloves ini? Langsung aja kita mulai dari yang Sentinel biasa aja. Ini adalah wujud atau detail dari Kalsi Sentinel GK Gloves yang biasa. Jadi untuk bagian backhand di sini terbuat dari bahan neopren. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan bahan backhand neopren itu menjadi ciri khas sarung tangan kiper yang ringan, karena beratnya itu tidak seberat yang backhandnya itu dumbback ataupun latex, karena neopren itu termasuk ke dalam golongan kain ya, sehingga sarung tangan ini dijamin ringan sekali. Kemudian untuk bagian palm di sini menggunakan kontak
latex. Menggunakan kontak latex, karakteristik dari kontak latex itu sendiri seperti yang kita semua tahu adalah adanya plastik pembungkus latex seperti ini, agar latex itu kondisinya itu sempurna sebelum digunakan. Kemudian pada bagian fingernya di sini tipenya itu adalah hybrid, yakni perpaduan antara model roll finger dan juga model negatif. Selanjutnya pada bagian ini area punch zone. Di sini area tinjunya bisa kalian lihat. Kemudian untuk strapnya sendiri single strap. Nah, uniknya untuk bagian strap ini, Kalsi seri Sentinel ini strapnya bisa dilepas. Ini merupakan inovasi yang sangat bagus menurut gua, karena sepengetahuan gua belum ada sarung tangan kiper lokal yang menggunakan strap yang bisa dilepas ini ya. Apa bahasa Inggrisnya itu itulah pokoknya. Gua nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Nah, jadi ini inovasi yang sangat bagus dari Kalsi. Dan di sini kita bisa lihat adanya latex tambahan di sini ya. Latex tambahan. Sifat antara bukan sifat ya, tapi jenis latex yang digunakan pada bagian palm sini dan juga pada bagian ini itu berbeda ya. Kalau misalkan pada bagian ini tentu saja karakteristiknya lebih kasar ketimbang pada bagian palmnya. Selanjutnya di sini backhandnya langsung masuk ke sini ya, langsung masuk ke bagian twistnya. Kemudian kita beralih ke yang Sentinel Air. Untuk yang Sentinel Air sebenarnya hampir sama ya secara umum. Yang membedakan adalah pada bagian backhandnya ini itu terdapat lubang-lubang yang fungsinya itu sebagai sirkulasi udara, sehingga tangan kalian itu tidak terasa pengap. Dengan adanya lubang-lubang ini itu selain ringan, tangan kalian itu serasa nggak pakai sarung tangan karena saking ringannya gitu. Ditambahkan di sini kan ada sirkulasi udara yang membuat gerakan tangan kalian itu tidak ada hambatan. Jadi ini ringan banget, dan backhand seperti ini itu mengingatkan gua akan sarung tangan kiper Nike Mercurial Touch. Kalau misalkan kalian belum lihat review dari sarung tangan kiper Nike Mercurial Touch, kalian bisa lihat videonya di sebelah kanan ya, kanan kalian. Di situ ada review tentang sarung tangan kiper Nike Mercurial Touch, dan bentukan backhandnya itu sama persis dengan yang dibuat oleh Kalsi ini. Jadi sepengetahuan gua juga ini ya, sepengetahuan gua belum ada brand yang membuat desain backhand seperti ini. Jadi bisa dibilang Kalsi ini adalah pionir dari penggunaan backhand neopren dengan apa ya namanya ini, air fuse ya namanya ya. Jadi backhandnya itu memiliki lubang untuk sirkulasi udara. Kalsi ini sebagai pionirnya, dan gue ucapkan selamat kepada Kalsi atas inovasi yang luar biasa ini. Kemudian
di sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Selain pada bagian backhandnya, perbedaan antara Sentinel Air dan juga Sentinel biasa di sini bisa kita lihat dari logonya. Kalau misalnya yang Sentinel Air di sini kan terdapat dua warna ya untuk logonya, bisa kalian perhatikan. Sementara itu untuk yang seri Sentinel biasa ini hanya satu warna saja. Kemudian pada bagian strapnya juga bisa kita lihat perbedaannya. Kalau misalkan yang Sentinel Air itu polos, tidak ada tulisan kalsinya, sementara yang Sentinel biasa itu ada tulisan kalsinya. Ya, sekarang kita beralih ke sizing ya. Untuk sarung tangan ini memiliki ukuran 9. Jadi gue dikirim oleh Kalsi itu ukuran 9. Ini emang ukuran gue sendiri. Kalau misalnya Nike Mercurial Touch itu kan tipenya itu kan fit ya, ngefit ya. Jadi kalau misalkan kalian biasa pakai size 9, pakailah size 9. Itu ketika kalian menggunakan sarung tangan kiper Nike Mercurial Touch. Bagaimana dengan sarung tangan kiper Kalsi Sentinel ini? Gue coba dulu. Oke. Nah, di sini yang gua rasain itu untuk sarung tangan kiper Kalsi Sentinel Air, dia ini kekecilan ya, kekecilan. Jadi pada bagian fingernya ini susah banget masuk jari gua karena emang udah sempit banget. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh terdapat banyak banget ruang. Karena emang nggak masuk gitu, nggak masuk di jari gua. Jadi buat kalian yang ingin membeli sarung tangan kiper Kalsi seri Sentinel, gua amat menyarankan untuk melakukan upsize. Jadi kalau misalkan kalian biasa pakai size 9, belilah yang size 10 agar tidak kelonggaran. Kalau misalnya di bagian wrist mah udah pas sih kalau menurut gua. Hanya saja pada bagian ininya aja sih, pada bagian palmnya ini, jari-jarinya ini emang kekecilan banget kan. Kalau misalkan gue paksain itu bisa merusak jahitan kayak begitu. Nah, ini juga kan bisa kalian lihat ya, ini adalah ini apa sih namanya tuh, tulang jari gue nyampenya di bagian sini, bagian punggung kan, harusnya kan di sini ya kan. Ini di sini munculnya karena saking kekecilannya. Selanjutnya apa ya? Oh ya, kalau misalkan kalian merasa enak tanpa strap, kalian bisa gunakan kayak begini aja. Tapi kalau misalkan kalian lebih senang dipakein strap, nah ini kalian bisa juga pakaikan strap di sini. Seperti itu. Kira-kira untuk yang Sentinel biasa juga gue yakin sama ya, karena bentukannya juga serupa. Dan yang membuat sarung tangan ini terasa sempit, mungkin itu salah satunya adalah karena adanya fitur anti slip di dalam sarung tangan kiper ini, sehingga cukup memakan ruang ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan sarung tangan kiper Kalsi seri Sentinel dengan nyaman, ya kalian harus melakukan upsize. Itu adalah saran yang wajib kalian taati lagi ya, penuhi gitulah kalau misalkan kalian mau mendapatkan performa maksimal dari sarung tangan kiper Kalsi seri Sentinel ini. Dan untuk harganya sendiri ya, seri Sentinel Air ini dibanderol di angka 700 ribuan.
Sementara untuk seri yang Sentinel biasa ini dibanderol di angka 600 ribuan ya. Dan dengan harga segitu gua pikir worth it karena kalian itu udah bisa mendapatkan fitur yang ada pada Nike Mercurial Touch plus fitur anti slip yang tidak terdapat di sarung tangan kiper Nike Mercurial Touch, plus juga tidak adanya plus juga kalian bisa mendapatkan additional latex yang tidak kalian dapatkan di sarung tangan kiper Nike Mercurial Touch. Jadi bisa gua bilang ini mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan Nike Mercurial Touch, ini pendapat gue pribadi ya, lebih unggul karena fiturnya itu lebih lengkap ketimbang Nike Mercurial Touch. Seperti itu. Makanya gua nggak heran kalau misalkan sarung tangan kiper ini dibanderol di angka 700 ribuan karena emang udah worth it banget menurut gua pribadi. So, buat kalian yang ingin membeli sarung tangan kiper seri Sentinel ini, gua bakalan cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi. Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share kalau misalkan video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe-nya karena subscribe kalian sama saja mendukung channel Sportifield untuk terus berkembang dan maju. So, sampai jumpa di video selanjutnya.